Oke, kembali lagi di Ageng Daily di mana ini saya akan membahas sebuah copyright. Terus aja simak videonya. Oke, copyright atau klaim hak cipta, kalian tahu sendiri ya. Nah, jadi klaim hak cipta itu adalah sebuah lisensi yang diberikan pada video. Nah, jadi ketika kalian menggunakan video tersebut, maka kalian biasanya akan kena klaim hak cipta. Karena itu videonya orang, kalian pakai. Nah, jadi itu tidak boleh ya. Dan saya akan memberikan tips buat kalian cara menghindari hak cipta. Pertama yaitu kalian jangan gunakan musik yang berklaim hak cipta, misalnya seperti musik-musik yang sudah ada di publish. Nah, kebanyakan seperti Peter Pan, Noah, Massive dan lainnya itu kebanyakan pasti ada CR-nya atau copyright-nya ya. Nah, jadi biasanya juga untuk mengatasinya kalian harus menghapus video musik itu agar hak cipta itu akan menjadi hilang. Walaupun hak cipta itu kecil suaranya dari video kalian, hanya untuk mengiring tapi kebanyakan kena. Nah, jadi untuk mengatasinya kalian harus hapus ya. Agar video kalian itu tidak kena copyright, kalian harus mengikuti saran saya, yaitu yang pertama untuk saranku itu kalian jangan gunakan musik-musik yang kataku itu sebelumnya. Dan kalian harus menggunakan audio-audio yang ada di audio library yang asli di YouTube seperti ini. Nah, jadinya linknya udah saya cantumkan di link deskripsi ya. Oke. Di sini ada dua macam hak cipta, yaitu video kalian itu kena hak cipta tapi kalau udah terlanjur kena hak cipta ya. Kalau misalnya di bagian monetasi itu emang nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ketika sudah monet, kalian videonya akan bagi hasil dan tidak bagi hasil. Nah, jadinya kalau bagi hasil nggak masalah sih, berarti hasil dari video kalian akan dijadikan dua. Sedangkan kalau tidak ada hasil, ada kan ini jenisnya kalian sendiri ya di pojok ini. Nah, kalau tidak ada hasil, maka penghasilan akan diambil oleh si pemilik hak cipta. Nah, jadi kalian kalau bisa itu jauhi yang namanya copyright atau klaim hak cipta. Nah, gimana sih kalau video udah terlanjur kena copyright atau hak cipta? Nah, saya ada tipsnya, yaitu saya akan putar. Yaitu kalian itu harus kalau bisa sih, misalnya kalian ada video nih, kan ada lagunya nih. Kalian aja gunakan itu musik dari audio library, itu yang pasti udah aman. Dan kalian jika kalian ingin menghilangkan musik klaim cipta yang udah terlanjur ya, yang udah terlanjur. Jadi kalian itu ya edit aja video kalian. Misalnya konten kalian tutorial ya. Edit aja. Setelah itu kalian kasih subtitle. Setelah kasih subtitle, kalian hapus CR-nya. Nah, jadinya yang kosong itu kalian kasih musik biasanya. Nah, jadinya biar itu penonton itu yang kalian suka itu tidak kecewa dengan video kalian. Kok tiba-tiba di bagian ini tidak ada suaranya orangnya? Kan kena copyright. Nah, jadi kita hapus, Bro. Nah, jadinya kalian kasih subtitle agar penonton kalian tidak kecewa. Seperti ini contohnya. Oke, di sini saya punya satu video yang kena hak cipta atau copyright. Nah, jadi ini cara untuk mengatasinya. Pertama, kalau menggunakan HP sih saya kurang efektif karena di bagian ini karena kita akan mengeditnya. Nah, jadi setelah di YouTube Studio kalian pilih video. Setelah itu kalian ke klaim hak cipta ini. Nah, di sini ada kelihatan lihat detail, kalian klik. Nah, di sini kalian akan diberitahu di detik mana, di menit mana di video kalian tuh kena copyright. Nah, biasanya copyright itu kalau di awal emang kadang-kadang langsung ketemu, tapi ada juga kreator yang sengaja saat video kita udah viral maka dia akan kena copyright. Itu terjadi pada diri saya sendiri, yaitu di sini view-nya gede, lainnya ada yang kecil tapi kok gak kena copyright. Padahal suatu nanti mungkin ada yang kena aja pastilah. Kebetulan saya itu dulunya masih belajar lah dengan YouTube itu bagaimana. Nah, lalu setelah itu kalian misalnya di sini ada emang di sini tidak terdampak. Kalau dibiarin sih nggak masalah, tapi biar
peringatannya hilang, berarti kalian harus melakukan tindakan. Kalau emang lagu ini milik kalian, maka kalian bisa pilih sengketakan. Tapi kalau emang kalian ingin mengganti lagu, ganti lagu aja. Mending aku saranin ganti lagu aja. Lalu kalian klik. Nah, di sini kalian akan diberitahu di menit berapa bagian mana yang akan kena copyright, yaitu di detik ke 47 sampai ke menit 3 menit detik ke 59. Nah, lalu kalian tambahkan audio yang kalian cari. Misalnya saya ada judul audio namanya Invisible, kalian enter. Nah, di sini akan muncul usahakan audio yang kalian ingin taruh yaitu yang durasinya hampir sama, yaitu sekitar 3 menitan lebih lah. Nah, setelah itu kalian tambahkan di video, tambahkan ke video. Nah, setelah itu kalian lihat sendiri kan di bagian bawah ini ada durasi. Nah, setelah itu kalian tekan di sini di detik 47. Kalian lebihin 2 detik aja biar lebih aman lagi. Nah, ini kan 45. Di sini 47. Nah, jadi lebih 2 detik. Setelah itu kalian di bagian terakhir itu adalah 4 menit ya. Jadi kalian tambahin 42, 4 menit lebih 2 detik. Nah, jadinya di bagian ini dia ada 47 detiknya, sedangkan ini 45 lebih 2 detik. Sedangkan di bagian ini adalah menit keempat lebih 2 detik. Nah, pas setelah itu kalian tekan simpan perubahan. Proses ini mungkin membutuhkan waktu agak lama. Oke, ini mungkin proses ya, dari studionya YouTube akan proses video kita lalu simpan. Oke, seperti yang saya saranin tadi, yaitu kalian jika ingin mengakali video kalian, misalnya kalian itu seorang tutorial apa gitu, konten tutorial, jadi kalian itu di bagian video kalian kasih subtitle. Nah, jadi di video ini ya saya tadi kena CR white ya. Nah, di bagian detail kalian beri subtitle. Nah, jadi biar penonton kalian itu tidak kecewa ketika menonton video kalian tiba-tiba kok suaranya habis. Nah, jadi itu dia caranya. Ntar ya. Nah, di sini dia. Nah, misalnya video kalian yang kena CR itu, agar tidak jelek di mata penonton, kalian harus mengeditnya memberikan subtitle yang kalian bahasakan. Karena kalau kita mengedit videonya tidak mungkin karena sudah diupload. Nah, jadi kita akalin menggunakan subtitle. Nah, jadi subtitle itu selain bisa memberikan terjemahan, jadi dia itu berguna juga buat atasi video kita yang kena masalah seperti copyright. Nah, jadinya seperti ini. Nah, di sini kalian melihat sendiri, di sini ada subtitle, sebelumnya nggak ada ya. Tapi karena ada copyright, saya jadinya takut nanti penonton saya kecewa karena melihat ada suara yang di skip atau tidak ada suara, tiba-tiba udah ada musik. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadinya dia tuh udah otomatis saya atur memberikan subtitle, saya ngetik-ngetik. Nah, di bagian ini, di detik ini kan tadi 4448. Nah, jadi sebagian ini kalian kena copyright. Nah, jadi saya atur sampai ke menit yang saya tuju, yaitu ke 4 menitnya. Jadi saya beri dia subtitle. Nah, setelah itu saya nggak akan ngasih subtitle lagi karena di bagian itu udah jelas. Kalau saya ingin lengkapin lagi, mungkin saya membutuhkan waktu juga untuk mengatur subtitle. Nah, jadi cara itu cukup berguna banget buat kalian agar kalian itu bisa mengatasi video copyright kalian, diberi subtitle agar kembali bagus kembali. Oke, sekian dari saya. Oke, jadi kalian udah tahu kan cara mengatasi copyright.
Nah, jadi itu dia tips buat kalian agar kalian itu ketika kena copyright kalian tidak perlu panik. Kalian hanya perlu memiliki dua pilihan, yaitu yang pertama kalian itu hapus videonya, hapus musiknya, atau dibiarin aja. Kalau dibiarin ada dua kemungkinan, pembagian hasil sama enggak. Nah, jadi itu terserah kalian. Yang penting intinya kalau kalian ingin ingin menghapus, kalian pakai caraku, yaitu dikasih subtitle agar penonton kalian tidak kecewa pada video kalian. Oke, sekian dari video Ageng Daily. Jika ada kesalahan dalam video saya, mohon maaf. Dan terima kasih buat kalian yang udah menonton video saya, dan jangan lupa subscribe ya.